لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan malam yang berbarokah ini kembali kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dua nikmat tersebut adalah merupakan nikmat yang paling banyak orang lalai dari mensyukurinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan manusia lalai dari mensyukuri nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua nikmat tersebut, sehingga di malam yang berbarokah ini kita bisa bermajelis ilmu, bisa saling menasihatkan di antara kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita akan mengambil peringatan dari apa yang telah disampaikan oleh beliau Syekh Abdullah Al-Anazi di dalam kitabnya Amalul Qulub fi Majalisi Ramadan, yaitu amalan-amalan hati di bulan Ramadan yang sepantasnya bagi seorang muslim untuk senantiasa memperbaiki keadaan hatinya, yang sepantasnya bagi seorang muslim untuk senantiasa berusaha membenarkan keadaan hatinya sehingga seseorang itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majelis yang ke-9 beliau mengatakan husnul dzanni billahi jalla jalaluh, yang harus dimiliki oleh seorang muslim di bulan Ramadan ini, yaitu hendaknya seseorang memperbanyak untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, untuk kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam sebuah hadisnya, yaitu sebuah hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana inda dhanni abdi bi, aku itu berada di dalam prasangka hambaku kepadaku. Kalau seseorang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan prasangka-prasangka baik tersebut di dalam kehidupannya. Tetapi ketika seseorang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan peringatan kepada orang tersebut agar tidak menjadi orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbaik sangka ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali suaranya, banyak sekali
gambaran-gambaran di dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus berprasangka baik kepada Allah. Begitu pula orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, gambaran di dalam kehidupan nyata begitu banyak. Dan kita banyak sekali saksikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Bahkan mungkin terkadang kita sendiri pun berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita harus punya amalan hati yang begitu besar ini, yaitu husnudzan billahi jalla jalaluh. Beliau Syekh Abdullah Al-Anazi memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Kemudian beliau Syekh Abdullah Al-Anazi menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu kuatnya di dalam berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau menceritakan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau adalah merupakan suri tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mereka mengharap Allah Subhanahu wa taala dan mengharap untuk bisa selamat di hari akhirat. Kata beliau, laqad qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi a'ba'id da'wati ila Allah. Sungguh benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri dengan merasakan beratnya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muddata salati wa ishrina sanah. Selama 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemban dakwah. Sejak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan beratnya dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya apa? Annal anbiya itu adalah merupakan orang yang paling banyak ujiannya. Anbiya, seorang nabi itu adalah orang yang paling banyak ujiannya. Dan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan dakwahnya menunjukkan bagaimana husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, waqad hadatsa lahu fiha minal bala'i wasyiddah mallahu bihi alim. Sungguh benar-benar telah terjadi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan dakwah dari yang namanya bala, dari yang namanya ujian dan syiddah, dan begitu luar biasa beratnya perjalanan dakwah. Mallahu bihi alim, yang Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui tentang bala dan ujian tersebut. Yang Allah saja yang betul-betul tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji. Termasuk di antara ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan dakwah, ikhwan fillah, kata beliau, wa min dzalika ada qaumihi wa takdzibihim lahu. Termasuk di antara ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kaumnya itu mencela dan mencakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'dzibi ashabihi, dan mengadab sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ujian begitu berat. Ujian begitu berat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kaumnya sendiri. Yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berdakwah dikenal dengan seorang yang amin, seorang yang shaduk, dikenal dengan orang yang baik. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuluki menjadi sahirun kadzab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan orang majnun, dengan orang gila. Disakiti oleh kaumnya dan didustakan oleh kaumnya. Begitu pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disiksa. Dan yang menyedihkan lagi yaitu apa? Wa mauti ammihi Abi Thalib wa zaujatihi.
Yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih juga meninggalnya pamannya dan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khuwailid, yang dimana keduanya adalah orang yang paling membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan dakwahnya. Yang dimana hatta sumiya dzakal amul huzn, sampai disebut tahun itu adalah merupakan tahun kesedihan, karena dalam satu tahun meninggal paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula wa ma hadatsa fi ghazwati Uhudin wal Khandaq wa haditsatul ifki wa ghairiha. Begitu pula ujian-ujian yang terjadi pada Rasulullah di peperangan Uhud, di peperangan Khandaq. Begitu pula haditsatul ifki, yaitu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh dengan berzina, dan selain dari itu ujian-ujian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kata beliau warahima hadhil mawaqif syadidah al-mu'limah, meskipun keadaan-keadaan yang begitu berat tersebut yang menyakitkan, illa anni saat kuru mauqifan wahidan, kecuali aku akan menyebutkan, kata beliau, kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana kondisi tersebut adalah merupakan huwa asyaddu mauqif, itu adalah merupakan apa? Kondisi yang paling berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marra ala Nabi sallallahu alaihi wasallam khilala masirati da'watihil mubarakah, selama perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak ujian-ujian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu ujian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasakan, ujian itu begitu berat. Ujian itu begitu luar biasa, berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wasanatu ummana Aisyah tarwi lana hadzal haditsil adzim, dan kita biarkan, yaitu ibu kita Aisyah meriwayatkan kepada kita hadis yang begitu agung ini. Haitsu innaha wajjahat hadza su'ala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, hal ata alaika yaumun kana asyadda min yaumi Uhud? Apakah pernah datang kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari yang hari tersebut lebih berat daripada hari Uhud? Karena hari Uhud itu hari berat bagi Rasulullah. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai apa? Kusira rubaiyatuhu, sampai gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah. Pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai terluka. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan para sahabat juga banyak yang meninggal dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah ada hari yang lebih berat daripada hari Uhud? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala laqad laqaitu min qaumiki ma laqaitu. Sungguh aku pernah mendapatkan dari kaummu apa yang telah aku dapatkan. Wa kana asyaddu ma laqaitu minhum yaumul aqabah, dan keberadaan yang paling berat yang aku temui dari mereka yaitu hari Aqabah. Apa itu hari Aqabah? Hari Aqabah, yaumul Aqabah ini disebutkan bahwasanya itu adalah merupakan makanun makhsusun bi Thaif, yaitu sebuah tempat yang ada di kota Thaif. Namanya apa? Aqabah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalil ibni Abdul Kulal. Ketika itu aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abdi Yalail Ibnu Abdi Kulal, falam yujibni ila ma aradtu, dan beliau tidak mengabulkan terhadap apa yang aku inginkan. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafiq illa biqarni ta'alib, hingga akhirnya aku pergi dan aku merasa gundah gulana yang ada di wajahku, dan aku tidak sadar kecuali apa? Qarni ta'alib. Jadi Rasulullah itu keluar dari kota Thaif sampai ke Qarni ta'alib. Qarni ta'alib itu kalau Allah kasih rezeki antum umroh dari kota Thaif itu, kalau mau ke Mekah melewati Saidil Kabir namanya.
Sailul Kabir itu mikot ahlu Taif. Mikot ahlu Taif. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dari Taif menuju ke Mekah. Perjalanan dari Taif sampai Sailul Kabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan dalam keadaan mahmum. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan nggak sadar, gelisah, bingung, gitu kan? Dalam keadaan apa? Nggak sadar, dalam keadaan bingung. Kenapa? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif sudah ma'ruf mungkin di kalangan kita. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun yang ke-10 ketika paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, yaitu Abu Thalib. Kemudian istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Khadijah juga meninggal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir untuk pergi dari kota Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pengen cari tempat untuk berlindung, dan siapa orang yang bisa menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pamannya yang selalu membela sudah meninggal, istrinya yang selalu membela juga sudah meninggal. Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan Zaid bin Thabit ke kota Taif ketika itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh Zaid bin Thabit, dan perjalanan ke Taif itu bukan perjalanan yang mudah, Pak. Perjalanan yang kurang lebih sekitar 80 sekian kilo. Kalau kita 80 sekian kilo dari sini sampai mana? Cikampek. Ke Taman Safari. Ya. Jalan kaki. Dan jalannya itu subhanallah nanjak. Jalannya itu melalui tebing-tebing. Dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak muda. Berarti berapa? 50 tahun. Pak Abdul Qadir berapa, Pak? 23. 49. Nah, lebih tua dari Pak Abdul Qadir. Kan seperti itu. Lebih tua. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalan dengan Zaid bin Thabit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalan dengan Zaid menuju ke kota Taif, dan hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan dan ketemu dengan 3 orang pemuka dari orang-orang Taif, yaitu salah satunya Ibnu Abdillah Yalil. Dia menawarkan tentang Islam kepada mereka. Ternyata apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak, nggak mau menerima. Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, kalau kalian menolak, ya sudah. Tapi biarkan saya pergi, dan nggak perlu disampaikan tentang apa yang saya dakwahkan kepada kalian. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pemuka-pemuka kota Taif ketika itu. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau keluar, ternyata sudah berkumpul ahlu Taif. Dari anak-anak kecilnya, wanitanya, bahkan budaknya, semua apa? Berdiri di jalan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau keluar dari kota Taif, ternyata mereka sudah membawa batu. Dan hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanannya, padahal Rasulullah sudah mengatakan kepada pemuka-pemuka kota Taif tersebut, jangan disampaikan, ini sudah cukup. Kalau memang kalian nggak mau nerima, biarkan saya pergi. Ternyata apa? Ternyata justru malah dikumpulkan sibyan, wanita, dikumpulkan budak-budaknya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari. Apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus dilempari sampai hingga akhirnya Zaid berusaha untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sampai terluka. Kakinya sampai sampai mengeluarkan darah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pemimpin kita, ikhwan, berjuang untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa merasakan nikmat Islam sekarang ini. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perjalanannya bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan yang begitu luar biasa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tempuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus berdarah-darah, dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Taif dengan keadaan yang dilempari batu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
sampai hingga akhirnya mahmum fi wajhi. Yaitu apa? Gimana orang kayak, kalau bahasa kita mungkin ya, linglung, saking sedihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai disebutkan apa? Kata beliau, "Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi." Bingung, nggak bisa ngomong. Gitu kan? Falam astafik, dan aku nggak sadar kecuali apa? Illa bi qarnita alif. Kecuali sudah berjalan yang agak jauh, sudah sampai qarnita alif, yaitu Sailul Kabir, baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sadar. Ini kan menunjukkan beban yang begitu berat yang ada di dalam dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beban yang dipikul oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau kemana? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah perjalanan tersebut, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku berkeluh kesah kepadamu tentang apa? Lemahnya kekuatanku. Berkeluh kesah terhadap lemahnya kekuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qillata a'wani, dan sedikitnya orang-orang yang menolongku. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Allah, Ya Allah, apakah engkau akan berikan aku kepada orang-orang yang dekat, tapi mereka menyerangku? Atau engkau akan berikan aku kepada orang-orang yang jauh, tapi mereka menolakku? Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa? Aku gak peduli ya Allah. Selama engkau ridho kepadaku, selama engkau gak marah kepadaku, aku gak peduli dengan apa yang telah diperlakukan oleh umat kepadaku. Gak ngurus mau disiksa di kota Mekah maupun diusir dari kota Taif, fala ubali, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting apa? Yang penting engkau ridho kepadaku. Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat singgah di kebun anggur, dan disitulah hingga akhirnya ketemu dengan seorang budak, dikasih anggur, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Bismillah. Di situ akhirnya budak tersebut masuk ke dalam Islam. Gak gagal dakwahnya Rasulullah. Tetap ada orang yang mereka apa? Menerima agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan jin termasuk diantara keberhasilan dakwahnya Rasulullah. Manusia di kota Taif gak mau nerima dakwah Rasulullah, jin yang mau nerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan, la nata'ammalu hadhil jumlatal akhirah. Coba kita pikirkan, kita renungkan kalimat yang paling terakhir. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafiq illa wa ana biqarnita alif. Aku keluar dari kota Taif dan aku dalam keadaan gelisah, gundah gulana, dan aku gak sadar kecuali apa? Kecuali aku berada di Qarnita Alif. Kata beliau, hadhil jumlatu tuhilaka bi adhabil bala. Kalimat ini menggambarkan kepada kita semua tentang apa? Besarnya ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi nazala alaihi bi abi huwa wa ummi. Yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'annal hamma tamallakahu. Gundah gulana, beban itu betul-betul menguasai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ashghalahu amma haulahu, sehingga menyibukkan dari apa yang ada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falam yastafiq minhu illa biqarnita alif wa huwa ma yusamma al-yawm as-sailul kabir. Dan Rasulullah enggak sadar kecuali apa? Berada di Qarnita Alif yang sekarang namanya itu adalah merupakan Sailul Kabir. Ini sudah hampir ke bawah, padahal Taif itu berada di atas. Kata beliau, raghima annahu a'dhaman nasi sabran wa ihtisaban. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sabar dan yang paling apa? Ihtisab, ikhlas. Wa arbatuhum qalban wa ja'shan. Yang dimana Rasulullah adalah orang yang paling kuat ikatan hatinya dan jiwanya. Wa ashadduhum quwwatan wa ba'sa, dan Rasulullah adalah orang yang paling kuat menerima ujian. Falimada kana yaumul aqaba asyaddu yaumin marra alaihi. Tapi pada hari tersebut itu adalah merupakan hari yang paling berat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalui. Itu adalah merupakan hari yang paling berat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalui di hari-hari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kenapa laqad istama'at ala Rasulillah iddatu umur? Karena terkumpul pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beberapa perkara. Yang pertama apa? Kenapa kok sampai
begitu berat raddu dakwatihi, karena dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolak. Wa adamul iman bihi, dan mereka enggak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal amru syaqun ala nafsihi zakiyah. Ini menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu berat. Coba bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajak kebaikan. Orang tersebut nolak dan menyakiti Rasulullah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru malah berat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Janganlah kamu Muhammad membinasakan dirimu sendiri ketika mereka tidak beriman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana sifatnya yang Allah sifati, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu begitu semangat untuk memberikan hidayah. Dan ini seorang guru. Seorang guru bagaimana begitu kuatnya untuk berusaha memberikan manfaat, untuk berusaha memberikan hidayah, untuk berusaha memberikan kebaikan kepada murid-muridnya. Dan itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Allah mengatakan apa? La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Jangan sampai Muhammad engkau membinasakan dirimu sendiri ketika apa? Ketika mereka enggak beriman. Makanya ketika Rasulullah dakwah, kok dakwanya enggak diterima, itu begitu berat di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-amru tsani yahtaju ila syai'in min at-ta'ammul wa tafakkur. Yang kedua, butuh untuk kita berpikir dan merenung. Kata beliau, laqad ja'alallahu Makkata haraman aminan ta'manu fihi al-wuhush. Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan Makkah itu tempat yang haram, yang aman. Bahkan apa? Hewan saja aman. Hewan yang ada di dalam kota Makkah itu aman. Wa yara rajulu qatila abihi wa la yuhijuhu aw yanalu minhu. Ada seseorang yang dia melihat pembunuh bapaknya saja, itu enggak bisa ngapa-ngapain di kota Mekah. Enggak bisa terus kemudian melihat ada orang yang membunuh bapaknya, kemudian dia juga bunuh, enggak bisa. Saking begitu amannya kota Mekah itu. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kota Mekah itu apa? Haraman aminah. Ta'dhiman li hurmati hadzal bait. Karena itu apa? Pengagungan bagi rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Saking begitu apa? Dibesarkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Lakin kuffar Quraisy hawalu bi taha hadzal haramul amin wa syi'abihi ila sahatin li ta'dhibi sahaba wa tankili bihim li muddati isri sinin. Tetapi orang-orang Quraisy telah mengganti tempat haram yang begitu aman ini, dijadikan tempat apa? Dijadikan tempat untuk mengadab para sahabat, untuk menyiksa mereka selama 20 tahun. Falam yarqubu fihim illa waladimah. Mereka tidak pernah memelihara hubungan dan mereka juga tidak memenuhi janji. Ini yang terjadi di kota Mekah. Padahal apa? Allah jadikan kota Mekah itu haraman aminah. Bahkan apa? Hewan saja aman. Orang yang bunuh bapaknya saja, ya kan? Kita ngelihat ada orang yang bunuh bapak kita, seandainya ada di kota Mekah, kita pun nggak bisa ngapa-ngapain. Saking begitu amannya kota Mekah. Tapi Mekah itu di zamannya Rasulullah SAW berdakwah, justru malah dijadikan tempat untuk mengadab Rasulullah dan para sahabat. Justru malah dijadikan apa? Tempat untuk mengadab para sahabat. Hinaha alimar Rasul anna Makkah laysat ardu dakwatin. Ketika itu Rasulullah paham bahwasanya Mekah ini bukan tempat untuk berdakwah. Fala budda ayyabhatha an ardin tahtadinu dakwatihi. Oleh karena itu harus mencari tempat yang dimana bisa menerima dakwahnya Rasulullah. Wa tuwi ashabahu, dan bisa apa? Melindungi para sahabat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke kota Madinah, ya kan? Rasulullah itu mana yang lebih dicintai oleh Rasulullah? Mekah apa Madinah? Mekah. Mekah itu namanya kota lahirnya Rasul, pasti lebih dicintai. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu sedih ketika apa? Meninggalkan kota Mekah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni a'rifu annaki ahabbul biqa'i ila Allah." Aku itu tahu wahai Mekah, engkau itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Tapi Islam ini harus tumbuh. Islam ini harus dikembangkan.
Islam ini harus diajarkan. Makanya Rasulullah cari tempat untuk berhijrah. Kemana Rasulullah itu bisa mengembangkan Islam. Nah, di kota Madinah itu didapatkan rasanya aman. Di kota Madinah itu bisa diajarkan apa? Diajarkan Islam. Makanya nikmat paling besar itu Pak. Kenapa kok kita disuruh untuk taat waliul amr? Salah satu faedahnya, hikmahnya apa? Karena dengan kita taat waliul amr itu kita bisa merasakan aman. Dan kalau kita sudah merasakan aman, kita bisa taklim, Pak. Jangan dikira taat waliul amr itu gak ada kaitannya dengan apa? Dengan belajar kita. Ada kaitannya begitu orang. Karena tadi husulul aman, untuk kita mendapatkan aman. Coba kalau negara tidak aman, Pak. Untuk belajar saja subhanallah. Untuk belajar gak semudah kita. Kita alhamdulillah subhanallah belajar dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ana dulu masih ingat ketika kita diaman dulu, bagaimana kita belajar sambil ngerasakan apa? Tembak-tembakan, AK, duar, dan lain sebagainya. Belajar sambil apa? Waspada dari yang namanya apa? Bom dan lain sebagainya. Nggak ngerasa aman, terus-terusan merasa ketakutan. Kita subhanallah belajar, duduk, tenang, bisa menuntut ilmu sampai tenangin sampai ngantuk-ngantuk. Itu kan apa? Itu kan berarti kan saking tenangnya kan seperti itu. Sakinah. Itu sakinahnya betul luar biasa kan seperti itu. Maka Rasulullah SAW ketika hijrah ke kota Madinah, kenapa? Karena di kota Madinah itu ada aman, Pak. Di kota Madinah ada aman sehingga apa? Bisa menuntut ilmu. Ini yang nikmatul aman itu nikmat luar biasa. Dan itu yang harus kita jaga. Itu yang harus kita jaga. Nah, kata beliau, falamma aradal khuruj li Thaif. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen keluar ke kota Thaif, la'allahu yajidu fiha bughiyatahu. Siapa tahu di kota Thaif itu Rasulullah mendapatkan sesuatu itu yang diinginkan. Alima ashabuhu bidzalika. Dan sahabat-sahabat Rasulullah mengetahui hal tersebut, fa ashra'abat qulubuhum li ardin ya'budunallaha fiha la yusyrikuna bihi syai'a. Para sahabat melihat hati-hati mereka itu pengen apa? Punya tempat yang dimana bisa beribadah kepada Allah tenang, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala yanaluhum fiha adabun wala nasab. Tidak mendapatkan adab juga agak capek di dalam ketika berdakwah, ketika menampakkan Islam. Coba, ini nikmat yang begitu luar biasa, ikhwan. Ini harus kita syukuri dan harus betul-betul kita rasakan nikmat aman ini. Ini luar biasa. Masya Allah, antum bisa ketemu guru, ya kan? Antum bisa duduk menuntut ilmu, antum kerja aman, ya kan? Antum bersama keluarga juga aman. Ini nikmat yang begitu luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Nikmat ini harus kita jaga. Dengan apa? Dengan kita memanfaatkan nikmat yang seperti ini. Ini untuk apa? Untuk kita thalabatul ilm, menuntut ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nunggu subhanallah. Coba kita lihat negara-negara yang konflik. Negara-negara yang terus-terusan dibom, ya kan? Kemudian apa? Nuklir, belum lagi tembak-tembakannya. Setiap waktunya selalu apa? Selalu merasa ketakutan. Kita lihat negara-negara yang luar biasa begitu beratnya mereka di dalam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis enggak usah jauh-jauh, antum belajar coba di Malaysia. Enggak usah jauh-jauh di Malaysia, antum bisa duduk ke majelis taklim seperti ini bebas? Enggak bisa. Ana itu ngisi kajian di Malaysia delik-delik. Sembunyi-sembunyi di dalam ruko, masuk sedikit. Kalau enggak apa? Ditangkap. Di sana harus ada izin permitnya. Untuk ngisi kajian harus ada izinnya. Gak mudah. Kita di sini subhanallah alhamdulillah. Ngaji, datang antum tinggal duduk, kemudian belajar bareng. Ini kenikmatan yang begitu luar biasa. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kata beliau, lakin hadhil amal. Akan tetapi keinginan ini yang diinginkan oleh Rasulullah dan para sahabat, ma labitat an tabaddadat kasarobim biqi'atin ala sayhatil kufri min sadati ahli Thaif. Akan tetapi keinginan ini enggak netep. Justru malah apa? Justru malah kayak fata morgana. Dilihatnya kayaknya ada airnya tapi ternyata apa? Ketika disamperin hilang. Seperti itulah ketika Rasulullah pergi ke Thaif. Dikira di sana mereka bisa diterima, ternyata nyampe Thaif justru malah apa?
justru malah dihinakan, justru malah ditentang dan ditolak. Dari pemimpin-pemimpin ahli Taif untuk menolak, dalam rangka menolak dakwahnya Rasulullah. Wa ala rommi sufahaiha, begitu pula dilempar oleh orang bodoh-bodohnya mereka. Wa abidiha, dan budak-budaknya mereka al-hijarah ta'ala Rasulillah hatta atmau aqibaihi syarifain, sampai mengalir darah dari kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, perjuangan Rasulullah di dalam sebuah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Apakah Rasulullah putus asa? Apakah Rasulullah suudzon sama Allah? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ngambek? Coba kalau Rasulullah baperan, Pak. Coba kalau Rasulullah gak husnudzon sama Allah. Coba kalau Rasulullah gampang mutung. Tahu gampang mutung ya, Pak? Tahu Pak gampang mutung? Purik. Gampang mutung itu apa bahasa Indonesia? Bahasa kampungan itu purik. Ngambek. Iya, purik. Ya. Betawi purik. Ya. Kalau Rasulullah ngambek, habis itu kalau Rasulullah mutung, gak neruskan dakwahnya, yakinnya apa? Islam gak akan sampai kepada kita. Tapi apa? Husnudzon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu luar biasa. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki persangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, faraja'a ila Makkah yahmilu hamma da'watihi. Rasulullah balik ke kota Makkah membawa apa? Gundah gelisah dakwahnya. Man yansuruha, siapa yang mau menolongnya? Wa hamma ashabahu, dan membawa apa? Gundah gulana para sahabatnya. Man ya'wihim wa yahmihim, siapa yang mau melindungi dan siapa yang mau menolong para sahabat. Kata beliau, fi hadzal mauqif syadid, dalam keadaan yang seperti ini yang begitu luar biasa, ja'ahu Jibril, datang Jibril kepada Rasulullah. Bil farajil ajil, membawa apa? Membawa jalan keluar yang disegerakan. Wan nasril mubin, dan bawa pertolongan yang begitu jelas. Malaikat Jibril datang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam astafiq illa biqarni ta'alim farafa'tu rasi fa idza ana bi sahabatin qad adallatni. Aku mengangkat kepalaku, ternyata sudah ada awan di atasku yang sudah menaungiku. Fa nadartu fa idza fiha Jibril. Aku lihat ternyata apa? Ternyata malaikat Jibril. Fanadani, malaikat Jibril memanggilku. Faqala, innallaha azza wa jalla qad sami'a qawla qaumika laka. Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu, wa ma raddu alaika, dan apa yang telah mereka tolak kepadamu. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal, dan Allah telah mengutus kepadamu malaikat jibal, malaikat gunung, litakmurahu, agar engkau memerintahkannya, bima syi'ta fihim, dengan apa yang engkau kehendaki bagi mereka. Qala, maka malaikat jibal mengatakan, fanadani malakul jibal wa sallama alayya. Malaikat gunung memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qaula qaumika laka. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu. Wa ana malakul jibal, aku adalah malaikat gunung. Wa qad ba'atsani rabbuka ilaika, dan Allah telah mengirimku untukmu. Litakmurani bi amrika, agar engkau memerintahku dengan perintahmu. Fama syi'ta, apa yang engkau inginkan. In syi'ta an udbiqa alaihimul akhsyabain, kalau engkau mau, aku akan timpakan dua gunung besar yang ada di kota Taif kepada mereka. Subhanallah, malaikat Jibal, kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kata beliau, fi lahdatin wahidatin, dalam waktu yang begitu dekat, yantahi jabarut kufar Quraisy wa anaduhum. Kalau mau, maka apa? Sudah selesai kekufuran yang ada. Kalau Rasulullah mau, mereka semua diadab dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau adina nabi ayyud biqa alaihimul akhsyabain, kalau Rasulullah mengizinkan mereka ditimpakan dengan apa? Dua gunung yang besar. Tapi apa? Walakinnan nabiyul karim alladzi yuhsinu dzanna bi rabbih. Tapi nabi kita ini adalah nabi yang begitu luar biasa, ikhwan. Nabi yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lam yadkhulil yas, enggak pernah putus asa. Rasulullah itu orang yang enggak pernah putus asa dengan apa yang terjadi pada dirinya. Walal qunut ila qalbihi, hatinya enggak pernah apa? Enggak pernah motong, enggak pernah purek, enggak pernah ngambekan. Ya kan? Walam yaqta al amal fi hidayati qaumihi, dan juga tidak pernah memutus keinginan untuk memberikan hidayah kepada kaumnya. Coba kalau kita, subhanallah, kita sudah bawa kebaikan, habis itu disakiti. Apa Pak yang keluar Pak? Hah?
sampah serapah, laknat sampai 7 turunan mungkin keluar semua, Pak. Ya kan? Sampah serapah, laknat 7 turunan, enggak hanya pada itu. Sak anake, sak cucune, sak cicite, sak mbah, semua kena semuanya, Pak. Ya. Semuanya kita akan keluarkan itu. Kenapa? Karena kita enggak ada husnudzon kepada Allah. Karena kita gampang berputus asa. Karena kita selalu beranggapan bahwasanya apa? Dunia ini seakan-akan wis pokoknya kayak gitu, kalau enggak kayak gitu. Lupa dengan rahmatnya Allah. Lupa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, "Fa huwa dza yadribu lana arwa'al amthilah." Inilah Rasulullah memberikan contoh kepada kita, contoh yang begitu indah, fi husnudzan billah. Bagaimana Rasulullah berhusnudzan kepada Allah fi asyaddi mauqifin marra alaihi fi masirati da'watihi kulliha. Yang dimana Rasulullah husnudzan kepada Allah di suatu titik, di suatu posisi yang posisi tersebut adalah merupakan apa? Posisi yang paling berat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah masih bisa husnudzon, masih bisa husnudzon. Kita aja, Pak, subhanallah, ya kan, kita kerja capek, ternyata apa? Akhir bulan gaji kita nggak sesuai yang kita inginkan. Bisa kita husnudzon? Hah? Yang ada apa? Yang kita teriak-teriak gitu kan. Ini piye iki? Gitu loh. Harusnya aku dapat uang lebih, harusnya kayak gini, harusnya kayak gini, harusnya dan harusnya. Kita enggak bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini keadaan Rasulullah paling berat bagi Rasulullah. Keadaan yang paling berat, ya kan? Rasulullah itu didolimi, dilempari batu, dihinakan, diusir. Dalam keadaan seperti itu Rasulullah masih bisa husnudzon kepada Allah. Gitu. Masih bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini subhanallah, alhamdulillah wis gaji akhir bulan ya ono, gitu kan. Makan alhamdulillah untuk 1 bulan ke depan ya wis ono. Tapi apa? Itu pun kita kadang sering suudzon, wedi gak dikasih rezeki karo Allah. Makanya apa? Orang kalau dia takut gak dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia berburuk sangka kepada Allah. Lupa kalau Allah itu maha memberi rizki. Suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Orang coba dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala, bisa suudzon sama Allah. Yang ada apa? Putus asa. Yang ada justru malah apa? Gak karu-karuan rasanya, kan seperti ini. Ini Rasulullah keadaannya paling buruk, tapi apa? Masih bisa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Bahkan aku mengharap kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah semata, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah bar disakiti, Pak. Rasulullah habis dilempari batu, diusir, mulai kita mau wis gak kira tak delok maneh rai mulai gak gitu ya. Gitu. Ini. Nah. Kalau kita wis gak kira didelok maneh gitu kan. Ndak lek bahasane sama napa? Dapure maksudnya. Hah? Dapur ya Mas? Tahu dapur atau? Hah? Mungkin. Jun. Enggak tahu mana. Ya, dapur itu muka bahasanya beliau. Iya, bahasa itu dapur ya Mas? Banyak di dapur ya. Iya, kan? Jadi seperti itulah keadaan, subhanallah. Maka Rasulullah masih bisa husnudzon. Walillahil hamdu. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala segala bentuk pujian. Kana Allahu inda dhanni nabiyyi bihi. Allah Subhanahu wa taala bersama prasangkaan nabinya dengannya. Fa ba'da iddati sanawat, setelah beberapa tahun, yukabbirun nabiyyu lis-shalah wa yukabbiru khalfahu Ikrimah ibni Abi Jahal wa Safwan ibni Umayyah wa Utbah wa Mut'ib ibni Abi Lahab wa Khalid bin Walid wa Amr ibn al-As wa Abu Sufyan wa ibnihi Yazid wa Muawiyah wa ghairuhum katsirun mimman kana aba'uhum aimatal kufri wa asbaha abna'uhum aimatan bil Islam. Allah menjadikan prasangka Rasulullah itu menjadi benar. Sehingga apa? Setelah beberapa tahun Rasulullah bertakbir untuk sholat, takbir bersama Rasulullah siapa? Ikrimah ibni Abi Jahal. Anaknya Abu Jahal, Ikrimah masuk Islam. Ya Pak. Kemudian Safwan ibni Umayyah. Safwan ibni Umayyah ini yang menyakiti Rasulullah ketika apa? Perang Uhud. Yang nonjok Rasulullah itu Safwan ibni Umayyah. Masuk Islam. Kemudian apa? Utbah. Kemudian apa?
Mu'tab ibn Abi Lahab, anaknya Abi Lahab. Kemudian Khalid bin Walid yang memerangi Rasulullah peperangan Uhud, Khalid bin Walid pun masuk Islam. Kemudian Amr ibn As, Abi Sufyan yang bagaimana pertempuran bersama Rasulullah selama bertahun-tahun. Kemudian apa? Yazid, Muawiyah dan selain dari mereka yang dulu bapak-bapak mereka itu apa? Dedengkot-dedengkot kafir, ya kan? Anak-anaknya menjadi apa? Anak-anaknya justru malah menjadi imam dalam Islam. Kenapa? Karena kesabaran Rasulullah. Prasangka baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gak gampang putus asa. Gak gampang putus asa. Kita kadang subhanallah ngajari anak kita aja, baru ngajari berapa kali wis putus asa. Ya. Baru berdakwah kepada orang tua, baru berapa kali ngomong sudah putus asa. Kayaknya apa? Wis wangel iki untuk didakwahi iki. Kayak gitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah itu begitu luar biasa. Nabi Nuh aja 950 tahun Pak dakwah Pak. Ya, gak pernah putus asa. Ya. Giliran Nabi Yunus putus asa, langsung dia apa sama Allah? Langsung diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itulah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus ada pada diri kita. Fatahallahu bihim qulubal ibad wal bilad, sehingga Allah bukakan hati hamba dan negara bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana haula'i wa man amana bidakwatihim wa man ata ba'dahum ila yaumil qiyamah kulluhum fi sahifati Rasulillah wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Maka semuanya orang yang beriman terhadap dakwahnya Rasulullah dan orang yang datang setelahnya sampai hari kiamat sampai kita ini sekarang, semuanya itu apa? Berada fi sahifati Rasulullah, semua berada dalam kebaikan Rasulullah. Makanya apa? Pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Ghairu mamnun. Enggak ada batasnya. Pahalanya begitu banyak. Kita belajar, kita sholat, kita menuntut ilmu, kita melakukan ibadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat pahalanya. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu semua karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu jalla wa ala akrama wa ajal. Falamma ahsana nabiyyu dhanna bi rabbih a'tahu aqdama mimma amalahu wa rajah. Tatkala apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaik sangka kepada Allah, Allah berikan apa yang diinginkan, bahkan lebih dari apa yang diinginkan dan diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kata beliau, falamma aghlaqat kuffar Quraisy wa kuffaru ahli Taif qulubahum an da'watihi fatahallahu quluban ukhra. Tatkala orang-orang Quraisy, ahli Taif menutup hati mereka dari dakwahnya Rasulullah, Allah bukakan hati yang lain. Maka ya'lamuha, hanya Allah yang tahu. Ala wahya qulubul jin. Justru malah apa? Jin yang beriman kepada Rasulullah. Itsallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wadi Nakhlah, ketika Rasulullah salat di sebuah lembah pohon kurma, fasarafallahu ilaihi nafaran minal jinni fastami'u li qira'atihi fa'amalu bihi. Ada jin yang apa? Yang mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa? Beriman dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah. Ketika Allah mengatakan wa itsarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Justru malah apa? Jin yang beriman kepada Rasulullah. Ahlu Taif enggak beriman, orang Quraisy enggak beriman. Rasulullah enggak berputus asa, berbaik sangka, justru malah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala jin yang beriman. Maka wallahu jalla wa ala akram wa ajallu walamma aglaqat Quraisy abwaaba Makkah amama Rasul falam yadkhulha illa fi jiwaril Mut'im ibn Adi fatahallahu jalla sana'uhu lahu abwaabas samawati fa urija ila sama'i sabiati wa ma fawqaha wara'a min ayati rabbihil kubra. Kata beliau, tatkala orang-orang Quraisy, Rasulullah itu Pak, ketika pulang dari Taif, kan bingung Rasulullah. Mau masuk ke kota Mekah itu siapa yang mau menjamin? Karena apa? Pasti diadab sudah. Pasti diadab sama orang-orang kufar Quraisy. Makanya Rasulullah itu keluar dari kota Mekah ke kota Taif itu kan cari perlindungan. Siapa kabilah yang mau melindungi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditolak, mau balik ke Mekah, subhanallah. Orang Quraisy sudah menutup pintu-pintunya semua. Enggak boleh mau masuk Mekah. Enggak boleh mau masuk Mekah. Maka siapa yang buka? Mut'im ibn Adi. Mut'im ibn Adi yang menjamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala setelah kejadian Taif tersebut, Allah pengen apa?
pengen berikan tasliyah, kabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibukakan pintu langit, Rasulullah dinaikkan, yaitu kejadian apa? Isra wal Mi'raj. Diperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, ketemu dengan para nabi hingga akhirnya diturunkan kewajiban sholat 5 waktu yang punya pahala 50 waktu. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang diberikan oleh beliau tentang bagaimana si husnudzon itu di dalam kehidupan nyata. Jadi kalau berbicara tentang husnudzon, kita itu harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan nyatanya seperti apa? Rasulullah sudah mempraktekannya. Dalam keadaan sesempit apapun, Rasulullah enggak pernah putus asa. Rasulullah justru malah apa? Berbaik sangka kepada Allah. Ada jalan keluar, ada kemudahan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tatbik nyata di dalam apa? Di dalam berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang, masih berkaitan dengan husnudzon billahi jalla wa ala, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala di sesi yang kedua. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Dan apabila ada benarnya datangnya semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.